Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Dalam beberapa waktu terakhir, curah hujan tinggi melanda Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi itu mengakibatkan 12 desa di 4 kecamatan di wilayah setempat terendam banjir, hingga merendam jalan dan rumah warga dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Waringin Timur telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Hujan yang terjadi dengan intensitas tinggi berdampak pada terendamnya jalan dan permukiman warga. Tapi ini kena semua jalan nih, Mak. Desa-desa yang terdampak banjir merupakan wilayah yang selama ini memang menjadi langganan banjir, sebab letak desa berada di dataran rendah dan terletak di bantaran sungai. Sungai yang tidak mampu menampung besarnya debit air meluap dan menggenangi desa di sekitarnya. Setidaknya ada 12 desa di 4 kecamatan yang saat ini terendam banjir. Seperti yang terjadi di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi pada Jumat 9 September. Banjir merendam desa hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah setempat. Minta tolong perhatiannya untuk bapak-bapak di sana. Tolong bisa turun ke sini untuk melihat aslinya ini, Pak. Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Rihel, menyebut banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Banjir tidak hanya merendam jalan, namun juga masuk hingga ke rumah warga. Intensitas hujan yang sangat deras di atas normal, dan memang selama ini sudah berhari-hari daerah hulu terus yang mendapat curah hujan, sehingga akibatnya daerah hulu itu akan kebanjiran. Dan memang yang banjir ini adalah posisi di bantaran sungai. Ketinggian air rata-rata itu adalah 50 cm sampai dengan 1,5 meter dari jalan, ya. Jadi tidak masuk ke dalam rumah. Kalau masuk ke dalam rumah itu nanti ada bervariasi, mungkin ada 5 cm sampai dengan 20 cm. Ya, ada beberapa kecamatan yang mulai terendam, terutama kalau di Bajarau itu ada 340 biji rumah. Kemudian di Hanjalipan ini informasinya yang terdampak ada kurang lebih sekitar 100 biji rumah. Kemudian juga ada yang Kecamatan Entang Kalam itu ada tumongan. Rihel menambahkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan bantuan tenda darurat serta bahan makanan untuk membantu warga yang terdampak banjir. Mashud Badarudin, Hayat TV. Jalan Trans Kalimantan Poros Barat, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 4 Sampit, Kota Waringin Timur terendam banjir. Banjir sepanjang 100 meter dengan ketinggian 50 cm menyulitkan pengguna jalan yang melintas. Antrian panjang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 4 Sampit pada Jumat 9 September sore. Antrian kendaraan akibat banjir yang menutupi badan jalan tersebut sudah terjadi sejak pagi hari. Banjir terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Waringin Timur pada Kamis 8 September pagi hingga malam hari. Banjir menutupi sekitar 100 meter badan jalan dengan ketinggian 50 cm. Selain akibat hujan deras, banjir juga diduga terjadi karena drainase atau saluran air di sekitar lokasi tidak berfungsi dengan optimal, sehingga air hujan meluap dan membanjiri jalan. Akibat banjir yang terjadi membuat pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Petugas juga dikerahkan untuk arus lalu lintas di lokasi banjir, termasuk memasang garis pembatas agar pengendara tidak keluar jalur. Untuk mengetahui pengguna jalan, jadi antara badan jalan sama bahu jalan ini biar tahu gitu, orang jadi nggak terjebak di lubang gitu. Sejak kapan Pak Arif ini ada genangan air, Pak? Untuk informasi baru mulai itu mulai tadi malam, Pak. Tadi malam, terus ada laporan pagi tadi, terus sekarang siang ini kita eksekusi untuk sementara, pengamanan sementara, Pak. Tidak sedikit pengendara, khususnya roda 2, dibantu petugas saat melintasi banjir. Hal itu agar pengendara terhindar dari lubang di jalan yang tertutupi banjir. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Pemirsa, menanggapi banyaknya keluhan para kepala desa terkait berbagai usulan yang tidak pernah terakomodir, meski telah berulang kali mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan, Bupati Halikinor akan menguncurkan bantuan anggaran sebesar 200 juta untuk 168 desa di Kabupaten Kota Waringin Timur di tahun 2023 mendatang. Pernyataan tersebut ditegaskan Halikinor saat menggelar silaturahmi dengan jajaran Ketua RW/RT, LPMK, LPMD, Camat Bamang, beserta Lurah dan Kades, hingga dihadiri pejabat lainnya berlangsung di rumah jabatan Bupati Kotim. Upaya ini tegasnya sebagai salah satu cara guna mempercepat pemerataan pembangunan bagi sebanyak 168 desa pada tahun anggaran 2023 mendatang, dengan menggelontorkan dana sebesar 200 juta rupiah untuk setiap desa yang ada di daerah ini. Menurut Halikinor, dengan menambah kucuran anggaran untuk setiap desa, maka diharapkan akan semakin banyak program pembangunan yang bisa dijalankan pemerintah desa, tanpa harus menunggu program dari pemerintah kabupaten atau provinsi untuk turun ke desa. Halikin berharap program ini bisa terwujud, seraya meyakini rencana ini mendapat dukungan banyak pihak, karena dapat memangkas jalur distribusi anggaran, sehingga ada kepastian bagi pemerintah desa menjalankan program pembangunan dengan melihat kebutuhan real di lapangan. Kepada seluruh undangan yang hadir juga diminta menyikapi bersama terkait kondisi ekonomi global yang tidak menentu saat ini, terlebih dengan kenaikan harga BBM beberapa hari lalu. Hal itu dikhawatirkan akan sangat berpengaruh kepada ekonomi secara keseluruhan, namun harus dilalui dengan bersabar dan bersyukur. Norman Syah, Hayat TV. Pemirsa, Bupati Halikinor menegaskan 2 stadion yakni Gelora di Kecamatan Cempaka dan Mentaya Hilir Selatan telah disurvei dan dinyatakan memenuhi standar untuk dikembangkan menggelar pertandingan sepak bola skala regional. Namun ungkap Halikinor, pengembangan lapangan sepak bola Gelora Cempaka maupun stadion di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan tersebut akan dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, ia meyakinkan bahwa program ini menjadi perhatian serius pihaknya untuk segera direalisasikan. Lapangan sepak bola di 2 kecamatan ini ibaratnya ungkap Halikinor menjadi penyangga apabila nantinya kembali digelar turnamen. Harapannya prestasi sepak bola Kotim juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya fasilitas yang lebih memadai. Meski demikian, ungkap Halikinor sebelum dinyatakan siap untuk menggelar pertandingan sepak bola regional tersebut. Stadion Gelora Cempaka dan di Mentaya Hilir Selatan akan segera dikembangkan dan direnovasi dengan membangun tribun baru, toilet, pengaturan pintu masuk dan keluar, serta sarana pendukung lainnya. Nah, ini yang kita kembangkan nanti, termasuk tempat parkir, jalan, drenase ini kita perbaiki ke depannya. Karena dulu Kotim pernah merajai sepak bola ini. Dulu orang paling mengenal Persesam terkenal. Nah, sekarang agak sedikit meredup. Nah, ini kita bangkitkan kembali. Saya buktikan dari sarana prasarana dulu. Kita perbaiki semua. Ya. Untuk diketahui, dipersiapkannya 2 stadion ini sehingga nantinya dapat menggelar turnamen sepak bola untuk skala regional, yakni terkait tengah dilakukannya renovasi menyeluruh Stadion 29 November Sampit. Pembenahan ini tegas Halikinor guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Sampit pada Juni 2023. Stadion yang berlokasi di Jalan Cilikriwut itu juga akan menjadi lokasi utama acara pembukaan dan penutupan, hingga untuk pertandingan sepak bola. Norman Syah, Hayat TV. Pemirsa, turnamen bola basket Veteran Cup 2 diharapkan mampu melahirkan pebasket muda potensial, sehingga nantinya akan terbentuk sebuah tim bola basket handal Kota Waringin Timur, bahkan mampu meraih emas di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah pada 2023 mendatang. Harapan dan target tersebut diungkapkan Bupati Kota Waringin Timur Halikinor saat memberikan sambutan pada acara pembukaan turnamen bola basket Veteran Cup 2 yang berlangsung di lapangan bola basket Kodim 1015 Sampit akhir pekan lalu. Halikinor menyatakan turnamen ini sangat positif dan sebagai ajang untuk memberikan kesempatan bagi para atlet muda, terutama dari kalangan pelajar guna mengasah kemampuan skill dan fisik mereka. Sehingga melalui turnamen ini pula akan muncul pebasket muda potensial ke depan.
Banyaknya turnamen yang digelar oleh event organizer tentunya sangat bermanfaat sebagai wadah bagi para atlet muda untuk mempersiapkan diri mengasah kemampuan dan potensi menuju Porprov Kalimantan Tengah pada 2023 mendatang. Nah, jadi harapan kita dengan seringnya ada kegiatan, karena biasanya atlet itu kalau tidak ada event, dia latihan itu rada malas. Karena tidak ada tempat untuk explore atau untuk menunjukkan kemampuan anunya. Makanya dengan sering adanya event, ini maka akan membantu atletnya akan lebih semangat lagi untuk bisa melakukan latihan. Dan ini juga salah satu persiapan kita dalam rangka menghadapi Porprov 2023 yang akan datang. Kita ingin Porprov itu sukses, penyelenggaraan juga sukses prestasi, menjadi juara umum. Ini tentunya mereka-mereka ini diantaranya nanti yang juga menjadi perwakilan kita yang tampil nanti di Porprov 2023. Haliki Nur mengakui akibat pandemi COVID-19, prestasi cabang olahraga bola basket menurun akibat kurangnya latihan. Namun seiring semakin melandainya pandemi COVID-19 saat ini, prestasi bola basket Kota Waringin Timur kedepannya bisa lebih baik lagi. Bahkan meraih medali emas di ajang Porprov Kalteng 2023. Norman Syah, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, sebanyak 60 jemaah asal Pangkalan Bun diberangkatkan menuju Jakarta untuk melaksanakan ibadah umroh bersama PT Al-Kamila Tour and Travel. Selain dari Pangkalan Bun, sebanyak 6 orang turut bersama mereka nanti, yakni dari Pontianak dan Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 60 jamaah asal Pangkalan Bun diberangkatkan menuju Jakarta untuk melaksanakan ibadah umroh bersama PT Al-Kamila Tour and Travel. Selain dari Pangkalan Bun, sebanyak 6 orang turut bersama mereka nanti, yakni dari Pontianak dan Surabaya, Jawa Timur. Ratusan keluarga calon jamaah umroh memadati pelataran Bandara Iskandar Pangkalan Bun yang ingin melepas keberangkatan calon jamaah umroh angkatan kedua setelah Idul Adha tahun 1444 Hijriah lalu. Menurut Direktur PT Al-Kamila Tour and Travel Pangkalan Bun, Haji Mukid Fatur Rahman, menyebut bahwa keberangkatan calon jamaah umroh kali ini akan terbang menuju Madinah pada hari Sabtu dari Jakarta.
Pelaksanaan ibadah umroh saat ini telah berjalan normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Hanya saja untuk syarat penerbangan atau berpergian tetap harus dipenuhi calon jamaah umroh. Di antaranya selain harus disuntik meningitis, juga harus telah disuntik vaksin dosis lengkap dan juga booster. Hari ini di Jumat, alhamdulillah sebanyak 66 orang jamaah PT Al-Kamila akan berangkat menuju Madinah. Dan siang ini jam 2.30 akan berangkat menuju Jakarta. Kemudian besok langsung ke Madinah. Untuk persyaratan jemaah umroh hari yang bulan ini, sekarang untuk penerbangan harus vaksinasi 1, 2, dan 3 sampai booster. Karena kalau cuma 2 tak bisa terbang walaupun sudah PCR. Jadi bagi jemaah yang ingin mendaftarkan untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh, agar dipersiapkan dari sekarang bahwa harus disertakan sertifikat vaksinasi COVID-19 1, 2, dan 3. Rombongan akan melaksanakan ziarah di makam Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan rangkaian ibadah umroh. Pelaksanaan ibadah umroh kali ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu pulang pergi, dan rencananya pada tanggal 24 September 2022 nanti mereka akan kembali ke Pangkalan Bun. Tim Liputan SBTV. Pemirsa, seorang bandar judi dadu gurak di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, diringkus petugas dengan barang bukti peralatan judi dan uang tunai 5 juta rupiah lebih. Penangkapan dilakukan petugas atas informasi dari masyarakat. Satreskrim Polres Katingan mengamankan seorang bandar judi dadu gurak yang sedang asyik menggelar permainan judi di Jalan Sampang, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengetahui kegiatan perjudian dadu gurak yang sedang dilakukan oleh sejumlah orang di sekitar lingkungannya. Tidak hanya mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti peralatan judi seperti lapak nomor judi, bantalan, dan uang tunai sebanyak 5 juta rupiah lebih. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat berupaya melakukan perlawanan, namun berkat kesigapan petugas, akhirnya berhasil diamankan. Kita ada menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis dadu gurak yang dilakukan oleh saudara Ius, seorang bandar. Setelah kita mendapat laporan dari masyarakat, kita mendatangi TKP dan kita temukan adanya kegiatan perjudian dadu gurak. Setelah itu kita amankan, yaitu seorang bandar dadu yang bernama saudara Ius tadi. Pada saat kita amankan, memang pada saat itu tersangka ada melakukan perlawanan, namun dengan kesigapan anggota kita dapat mengamankan tersangka tersebut. Petugas masih terus melakukan pemeriksaan kepada pelaku dan menjerat dengan pasal perjudian dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Fran Saidi, Tim Liputan, Silva TV. Pemirsa, tingginya curah hujan di bagian hulu Sungai Katingan mengakibatkan sebagian wilayah di 2 kecamatan yang ada di Katingan, Kalimantan Tengah terendam banjir. Seperti di Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, ratusan rumah sudah terendam banjir selama hampir sepekan. Banjir kiriman dari hulu Sungai Katingan kini sudah meredam 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tewang Sanggalanggaring dan Kecamatan Katingan Hilir. Ratusan rumah yang berada di lokasi tersebut telah terendam banjir selama 6 hari terakhir. Akibatnya, perekonomian warga mulai terganggu. Untuk beraktivitas, warga di Kelurahan Kasongan Lama harus menggunakan perahu rakit yang terbuat dari kayu. Ketinggian air bervariasi antara setengah meter hingga 1 meter. Banjir dari bulan Agustus hingga September sudah terjadi sebanyak 5 kali. Meski banjir terus berulang kali,
warga setempat belum mendapatkan bantuan sembako maupun obat-obatan. Sulitnya mendapatkan air bersih membuat sebagian warga setempat mulai diserang penyakit gatal-gatal dan diare. Ada tuh, cucu tuh gatal di rumah tuh. Bapak yang kena, mamanya juga kena tuh. Ada berapa orang, Pak? Kurang 4 sudah kena. Kena apa, Pak? Apa gatal tuh, Pak. Bukan ada pemerintah gitulah. Terus ada sulit. Berarti selama ini tidak ada bantuan sama sekali, Pak ya? Tidak ada. Segala beras sembako tuh. Berobat ada dulu. Warga juga berharap adanya bantuan perahu karet selama banjir untuk mempermudah aktivitas warga di tengah kepungan banjir. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Fran Saidi, Tim Liputan Silva TV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.